Sirkuit Mandalika punya tribun model baru, tak ada di sirkuit lain. Halo Last Lap Lovers, bagaimana keadaan kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini dapat berkembang. Dengan dekatnya gelaran WSBK Mandalika pada 11 hingga 13 November mendatang, segala persiapan terus disiapkan. Salah satu hal penting yang harus disiapkan oleh pengelola sirkuit Mandalika adalah tribun penonton. Kabarnya saat ini MGPA tengah membangun tribun model baru. Lantas seperti apa ya tribun baru sirkuit Mandalika ini? Banyak dari masyarakat yang berkomentar jika saat ini tribun sirkuit Mandalika kurang bagus. Sebagai informasi, model tribun sirkuit Mandalika ini memang banyak sekali. Mulai dari grandstand hingga kelas paling sultan yakni tribun Bukit 360. Tribun baru sirkuit Mandalika ini adalah tribun yang terletak di Bukit 360. Model baru nampak jelas di bagian atap tribun 360. Atapnya nampak diperbaiki dengan penambahan sejumlah aksen yang menambah kesan megah dan mewah sirkuit Mandalika. Tribun Bukit 30 ini nampak dilakukan perbaikan sejak beberapa bulan yang lalu. Dan kini perbaikan tersebut sudah rampung. Nampak sejumlah perbedaan dari model terbaru ini dengan model sebelumnya. Yang paling menonjol yakni di atapnya. Atap tribun 360 saat ini ditambah aksen garis-garis berwarna merah. Melalui aksen baru ini, tribun Bukit 360 nampak semakin megah dan mewah. Selain membuat tribun Bukit 360 semakin mewah, aksen ini membuat area di dalam tribun tidak terlalu panas dan silau. Sebab seperti yang kita ketahui, jika tribun Sultan ini full kaca di setiap sisinya. Tentu saja, langsung menghadap pantai dengan keadaan full kaca membuat kondisi di dalam tribun akan terasa silau. Meskipun sudah dijamin tidak kepanasan sebab dilengkapi fasilitas AC. Maka dari itu untuk mengurangi silau, tribun 360 sirkuit Mandalika ini dilakukan perbaikan dengan menambah aksen garis-garis di atapnya. Sedangkan untuk tribun yang lainnya nampak sama dengan sebelumnya. Lebih lanjut kira-kira bagaimana ya rute penonton WSBK 2022 untuk menuju tribunnya masing-masing? Kepala Dinas Perhubungan NTB Fauzal saat survei di Bizam menjelaskan terdapat dua rute yang dapat diakses berdasarkan jenis atau kategori tiket. Yang pertama adalah tiket A, B, C, D, H, GA, B360, VIP Premier, VIP Deluxe, Lombok Sumbawa Fair, dan UMKM. Jenis tiket tersebut harus melewati Bundaran Bizam, Bypass Bil, Bundaran Songgong, dan Sirkuit Mandalika. Yang kedua adalah tiket I, J, K, dan UMKM. Jenis tiket tersebut penonton harus melewati Bundaran Bizam, Sengkol, Bundaran Mong, dan Sirkuit Mandalika. Dalam kesempatan yang sama, Kadisub juga menjelaskan terkait penukaran tiket dapat dilakukan di eks Bandara Salaparang. Sedangkan pembelian sekaligus penukaran tiket dapat dilakukan di Pelabuhan Lembar atau Gilimas. Kasat Lantas Polresta Mataram, Kompol Bowo menambahkan, eks Bandara Salaparang ini akan menjadi sarana masyarakat untuk beralih kendaraan dari pribadi ke bus sebagai transportasi menuju Mandalika. Lantas bagaimana menurut kalian dengan perkembangan tribun sirkuit Mandalika kali ini? Komen di bawah ya. Unboxing logistik WSBK Mandalika diawasi ketat.
Gelaran WSBK Mandalika kurang 1 pekan lagi. Saat ini logistik diketahui sudah berada di padok sirkuit Mandalika. Lantas kapan ya logistik WSBK Mandalika ini akan di-unboxing? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kabarnya Mandalika Grand Prix Association atau MGPA bersama kantor Bea Cukai Mataram mematangkan rencana pemeriksaan dan unboxing terhadap logistik dari tim balap World Superbike atau WSBK. Tinggal menunggu waktu yang paling tepat kapan. Bisa jadi di minggu ini atau minggu depan, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Proses unboxing logistik akan dilakukan bersama petugas dari kantor Bea Cukai maupun petugas pengawas lainnya, tentunya di bawah Kementerian Keuangan. Dilakukan untuk memeriksa kesesuaian jumlah item terhadap dokumen impornya. Pemeriksaan akan dilakukan langsung di padok masing-masing tim di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Petugas Bea Cukai sudah di lokasi, karena Mandalika masuk kawasan pembapaian khusus. Jadi unboxingnya tinggal tunggu waktu saja, jelasnya. Selama pemeriksaan barang impor sementara ini, MGPA ingin seluruh prosesnya kondusif. Tidak ada kehebohan, apalagi hingga viral, seperti yang terjadi pada proses unboxing di penyelenggaraan WSBK tahun 2021 yang lalu. Karena itu selama proses unboxing logistik, akses untuk masuk ke sirkuit Mandalika akan diperketat. Bahkan ada rencana untuk menutup sementara. Selain itu area padok akan diberi garis batas. Juga tidak boleh ada pengambilan foto dan video untuk mencegah hal yang berpotensi menimbulkan masalah bagi petugas Bea Cukai maupun komplain ke Dornasport. Priyandi menyebut, ia sebenarnya memahami soal euforia terhadap event internasional di sirkuit Mandalika. Beberapa orang ingin membantu untuk menyebarkan kabar baik dengan segera. Namun niat baik tersebut tak jarang menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat luas. Saya pun kadang begitu, pengen foto dan video. Tapi untuk sekarang, kami ingin kondusif, sehingga proses unboxing berjalan lancar dan siap untuk dipakai saat balapan, tandas Priyandi Satria. Sementara itu seluruh logistik untuk WSBK telah tiba di Lombok. Diterbangkan pesawat kargo Malaysia Airlines yang membawa muatan seberat 27,2 ton. Malaysia Airlines mendarat sekitar pukul 6.30 WITA. Malaysia Airlines menjadi pesawat mengangkut logistik ketiga atau terakhir untuk WSBK Mandalika 2022. Sehingga total logistik yang diangkut menggunakan pesawat menjadi 176,5 ton. Dua pesawat sebelumnya Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR8062 tiba di bandara lebih awal, yakni pada Sabtu 29 Oktober pukul 15.48 WITA. Berangkat dari Doha, Qatar dengan membawa muatan sebanyak 81,82 ton. Perlengkapan WSBK itu kemudian dibawa menuju sirkuit dengan 13 truk kargo. Tahap kedua Ethiopian Airlines dengan nomor penerbangan ET3657 tiba di bandara pukul 00.58 Minggu, membawa muatan sebanyak 67,3 ton dan langsung dibawa ke sirkuit dengan menggunakan 12 truk kargo. Seluruh proses angkutan WSBK berjalan lancar dan baik. Tidak ada kendala sedikit pun, kata General Manager PT Angkasa Pura I Bizam, Rahmat Adil Indrawan. Lantas bagaimana menurut kalian dengan persiapan WSBK hingga saat ini? Komen di bawah ya.